bahwa Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Bagaimana di bidang kemiliteran? Ayat 11. Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, dan kepala-kepala regunya adalah orang-orang yang gagah perkasa. Satu regu itu terdiri dari 307.500 orang yang sanggup menghadapi musuh. Uzia juga memperlengkapi tentaranya dengan perisai, tombak, ketopong, baju jirah, busur, dan batu umban. Dia juga membuat alat-alat perang yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar. Itu adalah alat-alat canggih pada zaman itu yang dapat dibuat oleh Uzia. Tuhan memberkati Uzia. Lihat itu, nama Raja Uzia termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib oleh Tuhan sehingga ia menjadi kuat dan tak terkalahkan. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Tapi lihat ayat selanjutnya. Ayat 16, Yesaya mencatatkan, setelah Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga melakukan hal yang merusak. Merusak apa? Merusak semua berkat yang Tuhan berikan. Alkitab mengatakan ia berubah setia kepada Tuhannya. Bapak Ibu, setelah melewati 2022, setelah kita merasa bahwa Tuhan sudah memberkati, apakah hati kita akan berubah kepada Tuhan? Kita menjadi sombong, kita merasa melewati 2022 karena kemampuan kita, atau karena Tuhan yang memberkati? Apa yang dilakukan oleh Uzia? Lihat ayat 16-23. Dengan sengaja Uzia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Imam Azaria menegur keras Uzia. Disebutkan oleh Alkitab, "Hai Uzia, engkau tidak berhak untuk melakukan tugas ini karena membakar ukupan hanyalah dilakukan oleh imam-imam keturunan Harun. Uzia bukan keturunan Harun." Dan ketika dia sedang melakukan pembakaran ukupan, Tuhan menulahi Uzia dengan kusta sampai matinya. Ini menjadi pembelajaran yang menarik. Seringkali kita lupa ketika kita sedang senang. Kita lupa akan Tuhan yang memberkati. Kita mengatakan kehebatan kita, kemampuan kita, padahal Tuhan yang membuat semuanya menjadi indah. Jangan sampai peristiwa Uzia kena kusta sampai mati menjadi bagian kita. Ini baru awal tahun, baru hari yang keempat. Tetap mawas diri, tetap ingat Tuhan yang memberkati. Dalam Yesaya 6 ayat 1, Yesaya mengatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Apa arti daripada Yesaya 6 ayat 1? Jelas kalimat pertama mengatakan dalam tahun matinya Raja Uzia. Yesaya melihat dengan jelas Uzia mati karena kesalahannya sendiri, karena kesombongannya. Dia tidak mengakui Tuhan yang memberkatinya. Yesaya melihat Tuhan lebih tinggi, lebih besar daripada Uzia yang duduk di atas tahtanya sebagai raja. Bapak Ibu, sehebat apapun kita, ingatlah hidup kita tidak lebih dari hembusan nafas, tidak lebih daripada rumput yang tumbuh di pagi hari dan sore bisa layu. Tuhan melihat, Yesaya melihat
Tuhan jauh lebih tinggi di atas tahtanya daripada kehebatan Uzia. Pasal 27 dari 2 Tawarik menyebutkan bahwa Yotam menggantikan Uzia. Ayat 2 sangat senang. Yotam melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Dan Yotam tidak memasuki bait Tuhan. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Yotam belajar dari kesalahan ayahnya. Ayo kita belajar dari kesalahan kita di 2022. Apa kesalahan yang membuat Tuhan tidak memberkati kita? Yotam tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi sayangnya, rakyat di bawah kepemimpinan Yotam masih saja melakukan hal yang merusak. Apa itu? Banyak hal, Bapak Ibu. Setelah Yotam meninggal, pasal 28 dari 2 Tawarik menyebutkan Ahas menggantikan Yotam. Dan ia, siapa ia? Ahas tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Apa yang dilakukan Yotam? Yotam tidak belajar, Ahas tidak belajar dari ayahnya, yaitu Yotam. Jadi Ahas adalah cucu daripada Uzia. Apa yang dilakukan oleh Ahas? Ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia juga membakar korban. Dan yang berwarna merah, ia membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Dia bukan hanya membakar korban bakaran dalam arti binatang, tetapi anak-anaknya juga dibakar. Itu kan sudah keterlaluan. Anak-anak Ahas adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan kepadanya, tapi dia bakar anak-anak Tuhan. Itu kan sudah keterlaluan. Itulah sebabnya Yesaya mengatakan, apa yang dilakukan oleh Ahas merupakan perbuatan keji yang diadopsi dari bangsa-bangsa yang berada di seputar Yehuda. Ayat 4, Ahas mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan. Dan bahkan dia memberikan sesajen-sesajen di bawah setiap pohon yang rimbun. Dia menyembah pohon, ciptaan yang seharusnya dia menyembah pencipta. Ahas tidak belajar dari Yotam dan kakeknya Uzia. Itulah sebabnya Yesaya 7 ayat 1 berkata, dalam zaman Ahas bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram. Aram itu adalah kerajaan Assyria yang disebut dengan Damaskus, yang juga adalah Damsik. Dia bekerja sama dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel. Bayangkan, Israel yang adalah saudara daripada Yehuda bekerja sama dengan Raja Aram maju ke Yerusalem, ke Yehuda untuk berperang melawan kota itu. Bapak Ibu lihat peta yang ada di sebelah kanan. Kerajaan Israel itu jauh lebih besar karena mereka 10 suku yang berwarna biru. Nah, itu ya. Lalu kerajaan Yehuda ada di sebelah selatan, di bawah itulah yang berwarna kuning. Dia hanya 2 suku, bekerja sama dengan Rezin, Raja Aram. Nah, itu Bapak Ibu, mereka bersekutu untuk menyerang Ahas, kota yang sedang memimpin kerajaan Yehuda pada saat itu. Kota yang kecil Bapak Ibu. Hanya 2 suku. Tetapi perhatikan kalimat terakhir dari Yesaya 7 ayat 1. Namun mereka tidak dapat mengalahkan Yehuda.
Bapak Ibu bisa ngerti maksud saya. Ahas sudah melakukan yang keji di mata Tuhan. Ketika Raja Aram dan Raja Israel bersekutu untuk menyerang Ahas, Tuhan mengizinkan mereka tidak dapat mengalahkan Yehuda. Ini menarik Bapak Ibu. Kok ya bisa Tuhan masih melindungi Yehuda, padahal Ahas sudah melakukan yang begitu keji di mata Tuhan. Mengapa? Tuhan masih memelihara Ahas karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Ahas untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan. Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Dia masih memberikan kesempatan untuk Ahas menyadari kekeliruannya dan kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya sekalipun dua kerajaan itu bersatu padu untuk menggempur Yehuda, Tuhan tidak mengizinkannya. Itulah sebabnya ayat 2 berkata, lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Raja Aram, kerajaan Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bapak Ibu lihat gambar itu? Sangat mengerikan, angin topan yang dahsyat menggoyang-goyangkan pohon ke kiri dan ke kanan. Begitulah keberadaan hati Ahas dan rakyat Yehuda. Ngeri mendengar bahwa Aram dan Israel sudah bersatu padu akan menyerang mereka. Sudah begitu pun Ahas tidak bertobat. Ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahas, engkau dan Shear-Yashub anakmu laki-laki. Ini kata Tuhan kepada Yesaya, keluarlah engkau dengan anakmu dan katakanlah kepada Ahas, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api, bayangkan Israel dan Aram itu dua kerajaan besar. Tuhan mengatakan itu hanya kedua puntung kayu api. Bapak Ibu pernah membakar kayu, lalu kayunya sudah terbakar, lalu tinggal sedikit. Itulah puntung kayu, Bapak Ibu. Dua kerajaan itu di hadapan Tuhan tidak lebih dari puntung kayu. Lalu Tuhan berkata di ayat 7, melalui Yesaya, katakan kepada Ahas, percayalah, tidak akan sampai hal itu. Mereka tidak akan pernah menggempur Yehuda yang dipimpin oleh Ahas. Ahas menjadi orang yang sangat spesial di mata Tuhan. Tuhan mengharapkan agar Ahas seperti Yotam dan Uzia. Dalam arti tidak melupakan Tuhan, tidak melakukan dosa dan kesalahan ataupun pelanggaran. Lihat, Damsyik ialah ibu kota Aram. Damaskus nama dulunya. Dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Lihat Bapak Ibu ayat 9, kalimat yang merah. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Jika kamu percaya, bahasa positifnya, maka kamu akan teguh jaya. Bagi Bapak Ibu yang punya usaha perdagangan, saya sering melihat ada usaha dagang yang namanya Teguh Jaya. Usaha itu namanya Teguh Jaya. Teguh Jaya artinya tidak akan pernah hancur oleh karena apapun. Satu alasannya, bila mana kita percaya kepada Tuhan, menjalani 2023, kita akan teguh jaya. Luar biasa Bapak Ibu.
Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan supaya engkau ditolong. Tetapi Ahaz menjawab apa? Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lihat keras kepala daripada Ahaz, padahal Tuhan sendiri yang katakan, kalau saya gunakan bahasa yang gaul, berdoalah Ahaz, minta sama saya, nanti aku tolong. Tapi lihat jawaban Ahaz, dia punya alasan tidak mau mencobai Tuhan. Tuhan yang lebih dulu menyampaikan perkataan itu kepada Ahaz. Tapi alasannya, tidak. Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan.